Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ada, kesalahan teknis tadi barusan, jadi, saya harus restart laptop sedikit. Jadi mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit ya oleh Mbak Ines. Jadi, mungkin sedikit lagi perkenalan lagi. Nama saya Jonathan, jadi saya adalah Solution Engineer untuk, Metrata, khususnya untuk Pro Salesforce, dan hari ini saya ditemani oleh, Core Solution Engineer nih, dari Salesforce sendiri langsung, jauh-jauh dari Singapura ya, Bu Olivia Elvira. Dan hari ini pembahasan kita sesuai dengan nama idiomnya ya. Jadi kita akan membahas seputar Salesforce, gimana sih kalau misalnya di sisi healthcare gitu ya. Karena mungkin kan kalau kita dengar CRM, kalau kita dengar Salesforce, pasti kita dengarnya adalah oh bagaimana cara kita selling, bagaimana cara kita mendapatkan customer. Tapi in a sense ya kita bisa lihatlah seperti itu. Nah, pada sesi hari ini kita akan ada mungkin 2 bagian pemaparan, yaitu pertama, Salesforce in healthcare sendiri itu seperti apa, dan bagaimana sih kalau kita mau menggunakan Salesforce sendiri ya, journey-nya, dan juga mungkin kita bisa memberikan sedikit gambaran, kalau misalnya kita mau bikin end to end, kalau kita bilang kalau healthcare kan patient ya atau bikin consumer journey, menggunakan platform Salesforce. Nah, untuk bagian pertama sendiri nanti akan dibawakan oleh Bu Elvira. Jadi, dipersilakan kepada Bu Elvira. Oke, terima kasih Jo. Mungkin bisa lanjut ke next step-nya. Ya, jadi ini seperti yang kita tahu, jadi semuanya saat ini tentunya pasti berubah karena lebih tepatnya karena situasi pandemi yang memungkinkan kita untuk mau nggak mau tetap mesti berubah mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di market saat ini gitu. Nah, seperti gambar di slide saya ini mungkin sekilas kalau kita lihat ini mungkin tadinya kita berpikir ini adalah gambar kayak manufacture mobil atau mungkin bahwa kan antrian ketika ada masuk ke konser atau pertandingan sepak bola misalnya. Nah, padahal in reality gambar ini adalah kayak gambar antrian di mana orang-orang itu menuju ke lokasi untuk tes COVID dan juga vaksinasi gitu. Nah, jadi untuk mulai sesi kali ini, saya meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang bekerja di industri healthcare terkait atas servis layanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat di era pandemi ini. Seperti itu. Next, yuk. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, jadi setiap industri ini selalu berevolusi, berkembang gitu. Mungkin dulu pada tahun 1800-an kita mulai ada perubahan dari sisi transportation. Dari yang mulai tadinya kereta yang ditarik oleh kuda, kemudian muncullah manufacturing untuk kendaraan seperti itu. Begitu juga dari sisi food and beverage, mulai misalkan ditemukan mesin untuk memotong roti. Dari sisi teknologi mulai dikenal penemuan dari sisi komputer dan lain sebagainya. Nah, next slide yuk. Nah, di era sekarang ini, di tahun 2020, nah sebenarnya saat yang tepat dari sisi healthcare juga mengalami perubahan tren dari sisi healthcare industry gitu. Dan diakibatkan karena adanya perubahan customer expectation dan juga perkembangan industri, regulation, dan juga teknologi yang available di market saat ini. Next. Nah, mungkin kalau di area healthcare, tadinya mungkin di awal-awal tahun 1960-an seperti itu adalah kebanyakan dulunya berfokus pada dari sisi ERP, bagaimana kita memperbaiki dari sisi finance, kemudian decision support. Nah, kemudian kita juga beralih ke arah electronic health record atau medical record, di mana di sini kita menampung semua informasi, semua data related dengan record dari pasien tadi gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya karena kita sudah moving forward, jadi di sini transformasi yang banyak dikembangkan di healthcare ini yang sifatnya adalah engagement. Bagaimana kita menempatkan pasien kita di tengah-tengah setiap engagement yang kita lakukan ke mereka gitu.
Jadi sifatnya adalah kita memberikan engagement atau berinteraksi dengan customer kita atau pasien kita yang sesuai dengan profil dari pasien tersebut masing-masing. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih key trends perkembangan di industri, tepatnya di sini provider atau bisa dibilang contohnya kayak hospital atau klinik gitu. Nah, di sini kebanyakan dari sisi provider industri itu mulai beralih dari bagaimana sih mencari cara bagaimana kita bisa memberikan value atau outcome yang lebih baik kepada customer kita gitu. Nah, di situ tentunya dibutuhkan adanya yang namanya healthcare personalisasi. Jadi karena pasien juga sekarang udah melek teknologi, tentunya ekspektasinya juga lebih tinggi. Dia juga mengekspek knowledge yang kita ketahui untuk bisa di-deliver kepada pasien. Jadi dia ingin apa yang dia cari tahu, apa yang dia inginkan, dia bisa mendapatkan jawabannya dengan lebih cepat dan mudah seperti itu. Nah, kita juga ketahui bahwa sekarang banyak delivery model yang sudah berubah gitu ya. Yang tadinya orang mesti datang ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan care. Di sini kita sudah melihat banyak klinik-klinik bahkan rumah sakit yang memberikan new care delivery model yang baru, yaitu dengan cara home care atau visit ke rumah-rumah pasien tadi seperti itu. Karena di sini kita ingin menjaga istilahnya kayak time commitment, jadi mengurangi kayak challenge atau barrier ketika dia harus moving menuju ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi di sini dia mengharapkan adanya suatu layanan yang lebih comfortable buat si pasien, yaitu dengan cara datang menuju ke rumah seperti itu. Nah, apa sih kendalanya? Nah, di sini kendalanya adalah ketika kita ingin mendeliver personalized customer experience, kendalanya adalah kalau kita memiliki sistem yang belum terintegrasi satu sama lain gitu. Nah, di sini biasanya pasien mengharapkan treatment yang dia dapatkan emang cukup personalized terkait dengan kayak concern yang dihadapi pasien tersebut, kemudian terkait dengan profilnya, pastinya dia berharap treatment yang berbeda-beda dibandingkan dengan pasien yang lain gitu. Nah, di sisi lain juga dia mengharapkan treatment yang lebih efisien dan juga ada transparansi gitu. Dan di sini berdasarkan riset bahwa hampir 82% dari pasien dia bisa pindah ke provider lain atau klinik lain atau rumah sakit lain kalau dia mendapatkan experience yang tidak baik di sini. Nah, impact-nya dari sisi organisasi itu sendiri, kalau kita memiliki disconnected system, nah untuk kita bisa berkembang atau bertransformasi itu mengalami keterlambatan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendapatkan view yang lebih komplit dari pasiennya gitu. Kemudian dari adanya berbagai macam sistem yang tidak terintegrasi, mungkin kalau kita ingin mendapatkan suatu informasi, kita perlu membuka multiple aplikasi yang berbeda gitu. Dan 60% dari provider di healthcare ini, dia sudah melihat apakah ada solusi lain untuk mengenhance atau intinya melengkapi electronic medical record atau ESR yang saat ini mereka sudah punya seperti itu. Next. Nah, jadi biasanya di sini legacy system yang tadinya tidak terintegrasi atau susah untuk dikembangkan, itulah yang menghambat kita untuk melakukan transformasi yang lebih cepat di sini. Gitu. Next, yuk. Nah, di sini kita mengidentifikasi. Jadi dari sisi provider healthcare, bisa dibilang kayak tadi rumah sakit atau klinik, mereka membutuhkan system of engagement gitu. Nah, apa aja sih yang dimaksud system of engagement di sini? Gitu. Nah, di sini ada 4 area secara high level. Yang pertama adalah suatu sistem di mana kita bisa mengenable healthcare industry untuk mengakuisisi customer baru
dan juga meretain customer yang udah ada dengan cara kita memberikan personalized promotion, personalized communication sesuai dengan misalkan diagnosis yang dialami oleh pasien tersebut gitu. Yang kedua dari sisi on demand support, dan pastinya tadi karena ekspektasi dari customer cukup tinggi, maka dia mengharapkan kalau dia pengen menanyakan sesuatu, dia mengharapkan bahwa dia bisa mendapatkan jawaban dengan lebih cepat. Oleh karena itu di sini kita bisa membantu dengan cara menyediakan intelligent and efficient service revolution. Kemudian yang ketiga dari sisi care management dan collaboration. Nah, biasanya ini berbicara related dengan bagaimana kita memperbaiki experience dari sisi customer terkait dengan misalkan kayak penjadwalan scheduling, assessment, kemudian kalau kadang kalau di rumah sakit biasanya ada referral, bagaimana kita mengengage dengan referral kita, dan juga bagaimana kita menyediakan care plan untuk pasien kita. Di mana semua bisnis unit yang ada di rumah sakit itu bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Dan yang terakhir dari sisi clinical operation, dengan adanya data yang kita dapatkan dari berbagai macam sistem dan juga dari sisi engagement dengan customer, tentunya kita bisa menganalisa data tersebut dan memberikan insight yang lebih baik untuk kita bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi. Next. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita bisa mendeliver engagement yang lebih baik tadi gitu. Nah, di sini kita bisa membantu untuk menyatukan orang, data, dan proses di sini kita bilang. Nah, biasanya ada sekitar 4 area yang kita bisa kembangkan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan berbagai macam sistem tadi dan juga engagement sehingga kita bisa mendapatkan satu kesatuan view yang utuh dari sisi patient. Di sini kita bilangnya adalah patient 360 gitu. Nah, setelah kita mendapatkan suatu kesatuan atau single view dari sisi patient, kita juga bisa memberikan engagement yang lebih relevan terkait dengan patient tadi dengan cara memberikan personalized patient engagement. Kemudian dari sisi internally kita juga harus memperbaiki proses dengan beberapa automation dan kolaborasi untuk kita bisa mengakselerasi service yang kita berikan kepada end customer, dan tentunya didukung dengan kemampuan untuk intelligence dan analytics untuk mengelola semua data yang kita punya saat ini. Dan dari sisi solusi dari Salesforce sebenarnya kita bisa mencakup multiple stakeholder di sini. Jadi terkait dengan passion-nya, mungkin ada dari sisi partner atau provider-nya, dan juga bagaimana kita mengimprove experience dari sisi employee kita sendiri. Gitu. Next yuk. Nah, kalau kita bilang tadi adalah kita di sini mention-nya adalah system of engagement. Nah, di sini sebenarnya kita merupakan satu layer di atas beberapa sistem yang ada di rumah sakit Bapak Ibu saat ini gitu. Mungkin kalau di rumah sakit pastinya udah punya HIS, punya medical record, kemudian ada berbagai macam sistem yang lain. Nah, di sini kita tidak mereplace sistem-sistem tersebut, tapi kita melengkapinya dengan engagement platform yang mana diintegrasikan dengan berbagai sistem yang ada di rumah sakit Bapak Ibu saat ini gitu. Dan tujuannya adalah kita ingin memperkuat relationship dan juga mengengage customer kita atau pasien kita dengan lebih baik lagi. Next, yuk. Nah, ini jadi berbagai contoh screen-nya. Nanti lebih detailnya di sesi berikutnya Jonathan akan run through secara prosesnya secara end to end gitu. Dan di sini salah satu screen yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan satu holistic view dari seorang patient. Jadi misalkan kayak misalkan dia mungkin sebelumnya ada appointment apa aja, high level diagnosisnya apa, kemudian kalau seandainya kita pernah engage mereka untuk semacam promotion atau mungkin ada webinar education, apakah dia join event tersebut. Nah,
semua view ini kita bisa akses ke dalam satu single view saja gitu. Dan di situ begitu juga dengan bagaimana kita memperkuat relationship kita antara patient dan juga provider. Jadi kalau kita ngomongin tentang referral, nah di sini kita juga bisa melihat referral 360 view juga gitu. Jadi misalkan terkait dengan contohnya untuk dokter referralnya ini siapa, kemudian saya juga bisa melihat, oh dokter referral ini berapa banyak sih pasien yang udah di refer sebelumnya, kemudian kapan dan siapa aja, apakah pasien itu benar-benar datang ke hospital atau enggak. Nah, semua end-to-end journey itu sebenarnya kita bisa hubungkan di dalam satu connected platform di sini. Next, yuk. Nah, ini contoh beberapa use case yang kita bisa kembangkan di solusi Salesforce. Jadi, contohnya kalau terkait dengan rumah sakit, bagaimana kita mendeliver personalized patient communication. Nah, di sini bisa related dengan educational information kepada pasien. Begitu juga kayak kita kalau ada promo atau campaign yang kita bisa deliver kepada pasien kita gitu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendeliver personalized contact center experience untuk meningkatkan customer satisfaction dari pasien kita gitu. Jadi misalkan bagaimana menanggapi mereka kalau mereka ada komplain misalkan melalui sosial media, atau bagaimana kita membantu mereka untuk booking appointment, melakukan penjadwalan, dan lain sebagainya. Kemudian use case yang ketiga adalah kita bisa berbicara terkait dengan streamline referral management. Jadi di sini kita bisa memberikan solusi terkait dengan misalkan referral onboarding-nya sampai ke proses bagaimana dia merefer seorang pasien sehingga kita bisa melihat ke dalam satu single view dari sisi referral 360 juga gitu. Kemudian yang keempat, coordinate care, ini lebih ke kolaborasi untuk internal tim yang ada di hospital tersebut. Dan salah satu contohnya mungkin juga kayak istilahnya kayak penjadwalan atau assignment kalau seandainya kita punya new business model seperti yang home care atau home clinic tadi. Jadi dengan beberapa otomatisasi atau efisiensi, nah kita bisa melakukan kayak penjadwalan siapa sih orang yang akan di-assign yang memang sesuai dengan skill yang mereka punyai, seperti itu. Yang terakhir tentunya kita ingin mentransform patient engagement tersebut untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Dan beberapa dari customer kita merasakan benefitnya yaitu sekitar 30%, 35% increase di customer satisfaction. Next. Nah, ini saya ambil salah satu contoh dari customer kita. Jadi Mimit Healthcare, ini healthcare industry di US. Jadi sebelumnya itu mereka memiliki kendala untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi di antar internal tim satu sama lain gitu. Di mana resultnya adalah terjadi pasien itu tidak puas gitu. Nah, di sini setelah dia mengaplikasikan solusi dari Salesforce, dia merasakan ada beberapa benefit yang dia dapatkan di sini. Jadi mereka bisa mengimprove patient experience dengan mendapatkan satu single view dari all record-record yang related dengan pasien tersebut gitu. Dan di sini dia bisa mengincrease conversion rate-nya. Jadi yang datang baik dari sisi referral maupun yang datang directly ke rumah sakit tersebut gitu. Dan dia juga mengaplikasikan kemampuan untuk AI-nya untuk mengimprove kolaborasinya di sini dan juga mengenhance operational efficiency sehingga dengan AI capability di sini dia bisa melakukan prediction atau scoring juga terkait dengan data-data yang dia dapatkan di sini. Next, yuk. Nah, kalau tadi saya berbicara terkait dengan use case yang ada di hospital, karena mungkin beberapa dari partisipan di sini ada juga yang datang dari sisi farmasi ya. Nah, di farmasi pun kita juga bisa melihat adanya kebutuhan dari sisi system of engagement gitu. Nah,
kalau dari sisi farmasi, 4 area tersebut adalah misalkan, sebenarnya hampir mirip. Jadi bagaimana kita mengimprove engagement kita terkait dengan end patient kita, gitu. Yang kedua, karena farmasi biasanya kita juga melakukan relationship, menjual produk kita misalkan ke hospital atau mungkin ke, apotek dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga, melihat bahwa, farmasi juga membutuhkan engagement dari sisi bagaimana sih kita bisa memperkuat relationship kita dengan B2B customer kita, dari sisi tadi yang kayak hospital ketika kita berjualan produk kita dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah, dengan bantuan data dan analytics, tentunya kita ingin mengoptimize, result yang ingin kita dapatkan. Yang terakhir, dari sisi, sistem ini kita juga butuhkan untuk bagaimana kita bisa mengakselerate inovasi terkait dengan pembuatan produk yang baru atau mungkin riset seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih detail ada di next step yang terkait dengan accelerate, innovation. Jadi, di sini kita juga bisa mempergunakan solusi atau platform dari Salesforce untuk mensupport entire product life cycle dari sisi pembuatan produk di farmasi gitu. Jadi mulai, dari sisi business development-nya, kemudian kalau ada preclinical research, kemudian dari sisi development-nya, dan tentunya kita juga bisa integrate ke ERP system yang ada di, masing-masing farmasi industri saat ini untuk kita bisa mendapatkan full visibility terkait dengan, terkait dengan kayak kapasitas manufacturing-nya atau inventory yang kita punya saat ini, sampai ke proses penjualan dan engagement ke berbagai macam stakeholder kita, gitu. Next, yuk. Nah, pada dasarnya, di Salesforce ini adalah kita ingin mendeliver suatu customer 360 view, di mana kita berfokuskan pada, pasien kita sebagai center of engagement kita, gitu. Nah, dari sisi Salesforce sebenarnya kita cukup komplit end-to-end solusi. Jadi mulai dari sales, di sini bisa terkait dengan patient acquisition atau bahkan ke, kalau terkait dengan farmasi tadi, bagaimana kita mengakuisisi, B2B customer kita kayak hospital atau mungkin corporate, industry. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendeliver omni channel, patient engagement. Jadi misalkan bagaimana kita menghandle inquiry yang masuk, komplain yang masuk, sehingga kita bisa mengimprove, customer atau patient satisfaction di sini. Yang ketiga adalah dari sisi marketing. Jadi, di sini marketing ini kita bisa mendeliver personalized journey yang kita bisa engage terhadap patient kita. Jadi kita mendeliver informasi, promotion, campaign yang memang relevan dengan, profil si patient tadi, gitu. Dan di Salesforce sendiri kita juga memiliki, e-commerce platform, sehingga sangat dimudahkan untuk bagaimana kita men-unified buying experience dari sisi patient atau customer kita. Kemudian kita dilengkapi dengan, analytics tool, di mana kita bisa mengelola data yang bisa terintegrasi dengan berbagai macam sistem yang saat ini udah ada, untuk kita bisa proactively memberikan, data driven insight. Dan tentunya terkait dengan integrasi, kita juga memiliki integration tools atau integration layer yang bisa dengan mudah kita melakukan integrasi dengan berbagai macam sistem yang tadinya terpisah, sehingga kita bisa mendapatkan satu end-to-end solusi yang terconnected satu sama lain gitu. Dan tentunya ini juga dilengkapi dengan kemampuan platform yang cukup berkembang, setiap bulan, setiap tahunnya, mengikuti perkembangan yang ada ready di teknologi saat ini. Jadi, kita juga contohnya di sini memiliki AI capability untuk melakukan automation, personalisasi, dan dari sisi tools atau platform sendiri kita support untuk low-code development. Begitu juga dari sisi channel pun, yang kita support juga cukup beraneka ragam gitu. Next, yuk. Nah, dari Salesforce sendiri, sebenarnya Salesforce berdiri, sudah sekitar 20 tahun lebih.
Jadi dan di situ kita juga memiliki cukup banyak customer kita yang bergerak di bidang healthcare industry. Jadi healthcare pun kita nggak cuma fokus pada rumah sakit, tapi juga provider, payer, farmasi, medical device, sampai ke public sector healthcare juga gitu. Dan di sini kita bisa lihat beberapa logo contoh dari customer yang sudah memakai solusi dari Salesforce. Dan di sini bisa dibilang 15 dari 15 healthcare and life science company di Fortune Top 100 ini sudah menggunakan solusi dari Salesforce. Dan biasanya kita tiap tahun juga melakukan survei kepada end customer kita yang sudah menggunakan solusi dari Salesforce. Apa sih benefit yang mereka rasakan gitu. Nah, jadi ini berdasarkan survei yang tadi diberikan dari sisi healthcare industry, mereka merasakan adanya improvement dari sisi revenue sekitar 22%, kemudian dari sisi ROI-nya 50%, operational 39%, dan juga dari sisi customer collaboration-nya sekitar 44%. Nah, next-nya di sini adalah dari sisi saya ambil beberapa contoh customer reference kita di bidang farmasi yang juga sudah menggunakan solusi dari Salesforce. Di sini saya ambil Johnson & Johnson atau Janssen Pharmaceutical. Nah, di sini dia menggunakan Salesforce untuk meng-guide patient journey dengan CarePath. Jadi memang istilahnya adalah mendeliver personalized CarePath journey untuk si patient tadi gitu. Nah, sebelumnya mereka mengalami challenge karena sistem-sistem mereka yang memiliki adalah saling terpisah satu sama lain. Di sini kita bisa lihat ada banyaknya sistem yang mereka punya pada waktu itu sebelum mereka menggunakan Salesforce. Nah, di sini dengan adanya solusi dari Salesforce, dia bisa mendapatkan satu unified view untuk si patient management. Bahkan dia juga menyediakan self-service portal dari sisi patient tersebut untuk dia bisa melakukan self-service. Sehingga dia bisa mendapatkan mengimprove si patient experience-nya. Next, ada satu lagi. Nah, satu lagi yang saya ambil adalah medical device company, Hologic. Jadi, dia juga mempergunakan solusi Salesforce untuk, kalau kita berbicara dengan medical device, pastinya salah satu area yang kita cover adalah dari sisi sales dan service. Nah, dia menggunakan solusi Salesforce untuk kolaborasi antara sales dan service team untuk bisa memberikan experience yang baik untuk end-to-end customer life cycle. Jadi mulai dari sales opportunity management dan revenue generation, bahkan sampai ketika device tersebut butuh adanya customer service team untuk datang melakukan maintenance, nah itu semua ke dalam satu end-to-end solusi. Jadi dengan bantuan solusi Salesforce, dia bisa mengassign kayak mengatur penjadwalan dan mengassign siapa sih technician yang harusnya datang untuk melakukan maintenance terhadap medical device ini gitu. Dan di sini mereka merasakan benefitnya dari sisi improvement, dari sisi revenue, dan juga yang berasal tentunya yang berasal dari service kontrak yang customer itu punya gitu. Dan tentunya juga efisiensi dari sisi field service dan service level agreement-nya. Oke, untuk next-nya mungkin saya bisa oper ke Jonathan untuk bisa sharing lebih detail beberapa use case yang tadi saya mention di awal. Thank you. Oke, thank you, Cik Olivia. Jadi tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian gitu. Sebenarnya healthcare tuh mungkin banyak ya. Jadi ada hospital, ada juga pharmaceuticals dan sampai ke medical, payer dan lain-lainnya gitu ya. Cuman kalau misalnya kita cuma membahas konsep begitu mungkin agak kurang kebayang ya. Salesforce tuh bisa dipakai di mana sih gitu. Karena pasti saat ini ya setiap healthcare provider itu pasti udah punya sistem lah, at least setidaknya ada satu sistem untuk mengcover kebutuhan dasar gitu ya, seperti list of patients, list of apa yang mereka punya, seperti itu. Cuman kendalanya seringkali
tempat-tempat kita menaruh itu berbeda-beda, dan untuk menarik benang merahnya untuk melihat secara keseluruhan, itu kita memerlukan effort yang lebih, di mana sebenarnya kita bisa mengeluarkan effort itu dengan seminim mungkin gitu ya, karena time is money dan juga sekarang itu lagi semua butuh cepat dan butuh accessible gitu untuk memberikan experience yang lebih maksimal gitu. Nah, jadinya di sini kita come up dengan beberapa use case yang mungkin bisa digunakan di perusahaan masing-masing Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi secara to make it simple, 4 aspek yang kita akan ambil terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu untuk sisi corporate dan juga yang satu lagi adalah untuk sisi patient-nya langsung, jadi ke customer, ke end customer ataupun ke patient gitu ya. Di mana kita menjadi bagi menjadi 4 gitu ya. Jadi dari sisi kiri atas ada B2B sales untuk corporate, lalu yang lainnya kayak seperti patient experience, marketing dan referral itu lebih mungkin ke patient-patient yang mereka daily gitu ya. Dan di tengah-tengah ini kita bisa bilang 360 assets ya yang dimiliki oleh healthcare provider, either itu dari digital maupun dari physical gitu ya. Kalau dari digital pasti ada sisi marketingnya untuk menawarkan promotions, dari B2B sales, lalu dari patient experience-nya, apakah ketika mereka daftar, ketika mereka bikin appointment, itu terkoneksi dan dengan mudah mereka bisa menciptakan atau create appointment, referral applications, dan lain-lainnya yang merupakan digital gitu ya. Dan dari physical sendiri, pasti ada hospital, ada klinik, ada ambulatory and urgent care clinic, dan juga ada surgical center gitu ya. Jadi bisa jadi dua aset ini tidak terkoneksi dan kita nggak bisa melihat nih hubungannya apa sih antara digital ataupun physical gitu ya. Nah, di beberapa slide berikutnya di sini saya akan coba memberikan mungkin gambaran dan juga use case yang memang bisa dipakai nih atau saat ini sudah berjalan, tapi masih ada kendala stuck di beberapa staging-nya gitu ya. Dimulai dengan B2B sales dulu. Jadi di sini kita akan masuk ke suatu cerita gitu ya, yang menunjukkan suatu journey dari si B2B sales-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat si Cindy, jadi dia adalah corporate sales di Metrotel Health ya. Jadi kerjaan dia sehari-harinya adalah dia mengecek sistem ini, apakah ada company-company yang mau mendaftar. Kalau misalnya kita bilang hospital adalah mendaftar untuk medical check up, untuk corporate packages gitu. Toko farmasi itu mencari apakah ada hospital yang ingin ada kerjasama dengan dia gitu ya. Jadi kerjaan dia adalah mengecek itu. Nah, untuk kali ini saya akan ambil untuk medical check up gitu ya. Jadi mitra integritas informatika. Jadi mereka itu lagi nyari nih untuk packages medical check up untuk company-nya employee mereka gitu ya. Nah, dari HRT sendiri mereka itu searching-searching ini di internet gitu ya. Dan mereka ketemu satu tempat untuk mendaftar. Jadi pendaftaran untuk mendapatkan promotion atau mungkin penawaran terhadap medical packages-nya dari Metrotel Health itu. Mereka daftar, mereka masukin informasi, nanti di sistem ini, karena kita juga sebenarnya Salesforce itu omnichannel, kalau misalnya mereka ada by website, itu akan ter-track dan tertangkap gitu di sistem, dan kita bisa melihat kalau kita melakukan tracking activity mereka di website kita bisa melihat seberapa aktif si orang itu yang mendaftar, jadi si PT Mitra Integritas Informatika ini, mereka itu pernah lihat apa saja, mereka daftar apa saja, dan lain-lainnya, di mana si Cindy ini ketika dia buka Salesforce ini, dia bisa lihat siapa sih orang ini, dari company mana, apakah dia aktif, dan source-nya dari mana. Jadi kita bisa melihat activity mereka tuh seperti apa gitu ya. Terus juga setelah itu ada atasannya, yaitu si Dr. Ken gitu ya. Jadi dia leading untuk corporate sales, jadi dia kolaborasi dengan Cindy, dan karena kita menggunakan satu platform yang terkoneksi antara si Cindy dengan si Dr. Ken ini, dia bisa langsung lihat, oh selama seminggu ini ada berapa sih referral yang masuk, ada berapa orang yang daftar, dari masing-masing mereka kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi di sini dia bisa melihat dengan cepat, dengan mudah, real time tentunya, insight tentang bagaimana sales itu performing gitu ya.
apakah sales team-nya itu aktif, apakah dia hanya pasif nunggu orang datang, terus ketika ada orang yang daftar mereka ngapain aja, lalu opportunity itu apakah di-follow up dan lain-lainnya. Jadi setiap kegiatan dari B2B sales ini dia bisa melihat, dia bisa analisa, dengan cepat dan dengan mudah, journey dari awal ketika ada referral yang daftar, sampai ke dia close dan tentunya retain dan juga mungkin kita bisa bilang expand ke berikutnya gitu. Nah, kalau kita boleh gambarkan gitu ya, jadi dari journey-nya dari awal sampai akhir adalah kita bisa bagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama dari lead management karena itu masih prospek, lalu visit tapi mungkin kalau kita bilang karena kondisi saat ini adalah activity atau mungkin approach-nya, dan terakhir adalah dari penawaran yang kita kirim, kontrak dan agreement dan lain-lainnya gitu ya. Jadi dari awal kita meng-capture leads dari website ataupun dari tempat lainnya. Ketika sudah ada informasi itu, si Cindy itu dia akan follow up untuk mendapatkan informasi atau mungkin lebih qualification, apakah company ini eligible atau enggak, apakah dia serius atau enggak dan lain-lainnya. Ketika sudah selesai, ketika sudah qualified, dia akan mungkin lempar ke tim sales untuk lebih dianalisa lagi. Akan di customer call, akan ada visit plan kalau misalnya harus, check in and check out juga kita bisa lihat untuk men-tracking activity-nya si sales. Apakah mereka aktif atau mereka hanya menunggu saja atau mungkin mereka bahkan nggak melakukan pekerjaannya gitu ya. Ketika sudah ngobrol dengan customer, ketika kita sudah tahu kebutuhan mereka seperti apa, kita bisa create penawaran, create quotation di dalam sistem ini. Kita tektokan dengan si customer, kita dapat harga yang mungkin oke, kita bisa minta approval ke manajer kita, ke Dr. Ken tadi itu untuk misalnya kalau diskon, kalau ada packages yang memang khusus untuk mereka dan lain-lainnya. Approval dan ketika sudah oke, akhirnya kita bikin kontrak dengan si customer kita itu. Jadi tadi si Mitra Integritas Informatika gitu. Lalu ketika sudah close one, karena kita nggak mau berhenti di situ aja, kita pasti harus retain, kita harus memastikan bahwa mereka itu mendapatkan packages atau mungkin service yang memang mereka purchase gitu ya. Dalam artian kita bisa account management kita bisa melihat lagi kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan untuk mereka, dan akhirnya kalau misalnya ada insentif kita juga bisa tracking isi di insentifnya gitu ya. Jadi perhitungan dari campaign, perhitungan dari penjualan, perhitungan dari packages yang diberikan dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk B2B memang quite simple dan ini quite efektif untuk journey-nya gitu ya. Nah, untuk berikutnya adalah dari sisi end-to-end patient journey gitu ya. Ini cukup panjang journey-nya gitu ya, jadi untuk patient atau mungkin untuk end customers, jadi kita bisa lihat dari beberapa bagian, ada patient and family, ada provider atau referral tadi ya, lalu ada dari sisi kita punya internal, referral coordinator, dan juga adalah dari patient experience team, tim yang akan benar-benar menghandle langsung ketika patient itu datang gitu. Secara end-to-end journey seperti ini, tapi nanti saya akan breakdown lagi menjadi beberapa bagian supaya kita bisa melihat lebih enak gitu ya. Karena kan kalau kayak gini journey-nya akan terlalu panjang gitu, tapi journey itu semua terhubung satu dengan lainnya. Nah, untuk bagian pertama ini adalah dari sisi patient journey-nya yang di awal. Ketika ada patient yang ingin mencari atau mungkin ada kendala di mana mereka harus mencari treatment-treatment yang khusus gitu ya. Jadi di sini kita akan mengambil David. Jadi dia habis balik nih dari luar kota, jadi luar negeri, sorry. Dia setelah balik ke Indonesia, dia mengalami ada batuk-batuk dan ada symptoms untuk yang mungkin bisa dibilang mendekati ke asma gitu ya. Jadi dia ada sering batuk-batuk, ada sakit dada, dan juga dia sering capek itu, atau shortness of breath. Nah, jadi di sini juga ada ibunya, jadi Linda gitu ya. Jadi dia adalah ibu dari si David ini, dan dia karena dia takut anaknya kenapa-napa, apalagi sekarang ini kan lagi masa-masa COVID, dia menemukan ada satu dokter anak di daerah dia yang di mana ada kemungkinan dokter ini bisa membantu untuk melihat apakah ada kendala misalnya dari alergi atau mungkin karena ada sakit dan lain-lainnya sejak dia pindah gitu ke Indonesia lagi. Pencariannya simple, jadi dia search di Google, search di Facebook ataupun Instagram, karena basically social media ini yang digunakan dan juga awam digunakan oleh semua orang gitu ya dari sisi teknologinya. Nah, journey-nya seperti apa? Jadi tadi ada yang di paling kiri atas.
journey-nya seperti ini gitu. Jadi dari initialnya patient family mengalami kendala, dia cari informasi di internet, dia dapat alert dari Facebook, temennya mungkin ada ngasih karena dia ada ngomong ke temannya. Kita masukin contact information kita daftar, dapat survei ada kendala apa, dan akhirnya nanti kita bisa mendapatkan penjadwalannya gitu. Jadi seperti ini, dia ngecek Facebook, dia ngeliat ada rumah sakit, jadi mental health, pas nih lagi ada kondisi seperti ini, ada survei yang menanyakan apakah anak Anda itu mengalami gejala-gejala untuk asma gitu ya, dan bisa juga ada kendala-kendala lainnya. Nah, di sini juga dia di-message oleh temannya gitu ya. Jadi karena dia menemukan ada satu artikel kalau misalnya ada survei untuk pengecekan gitu. Nah, si Linda itu tadi dia klik surveinya, dia link, dia masukin informasinya dari nama, nomor telepon, email, dan lain-lainnya. Dia isi survei nih. Jadi ada survei yang memang bisa kita buat sesuai dengan campaign atau mungkin sesuai dengan symptoms-symptoms yang ada gitu ya. Kalau dari sisi hospital mungkin nggak hanya asma saja, tapi mungkin ada uh, 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 sakit jantung atau mungkin kolesterol dan lain-lainnya. Jadi survei-survei ini bisa kita buat di sistem ini dan nantinya bisa kita tracking sebanyak apa sih orang-orang yang isi survei ini. Jadi kita bisa menganalisa juga mungkin dari daerah, dari age teritorial dan lain-lainnya gitu. Dari si kuesioner, lalu setelah selesai, nanti si Linda ini akan mendapatkan nih dari email atau mungkin kalau kita udah punya mobile application, jadi notification gitu ya, bahwa surveinya sudah selesai dan ada hasilnya bisa dicek apakah kita mau bikin langsung untuk appointment dengan si dokternya, pediatrician itu, atau kita mau cari tahu lebih lanjut gitu. Mungkin karena dia alergi atau hanya sebatas sakit batuk yang mungkin kita bisa bilang nggak terlalu parah gitu. Tapi karena namanya ibu ya pasti dia concern dengan dia create appointment dengan pediatrician gitu ya. Jadi dia mencari satu dokter yang bisa membantu untuk konsultasi gitu. Jadi di nextnya adalah dokter Jess gitu ya. Nanti yang di slide berikutnya akan ditunjukkan juga untuk flow-nya. Nah, sebelum masuk ke pendaftaran si Linda ini ke dokter Jess, kita masuk ke provider sendiri dan juga ke referral coordination gitu ya. Di mana dokter-dokter ini bisa berkoordinasi dengan rumah sakit, kalau misalnya ada dokter-dokter umum yang nggak ada hubungannya saat ini dengan rumah sakit, jadi kita bisa mendaftar atau si referral coordinator ini bisa approach ke dokter-dokter yang belum ada kolaborasi atau hubungan dengan rumah sakit untuk menjadi provider gitu. Jadi si Brian itu nanti dia adalah seorang referral coordinator, dia approach dokter-dokter yang ada, kalau misalnya tertarik, si dokter itu bisa registrasi dan juga upload dokumen-dokumen, approval, dan akhirnya menjadi provider gitu. Nah, di sini dokter Jessica, dia adalah tadi dokter yang tinggalnya ada di daerah sekitar si Linda gitu ya. Jadi dia adalah dokter anak yang memang spesialis di internis anak gitu. Lalu ada juga si Brandon, jadi dia kalau misalnya kita bisa bilang adalah physical liaison-nya dari Mental Health, dia adalah referral coordinator, dia mengatur hubungan antara rumah sakit dengan dokter-dokter yang di luar sana gitu. Dan kendalanya adalah dia itu jarang di kantor, jadi dia adalah orang yang sering mobile dan dia harus mendapatkan akses ke dalam sistem ini dengan cepat. Tuh. Nah, di sini tadi jadi bisa either si dokter Jessica ini daftar langsung sendiri atau si Brandon ini memberikan link untuk registration. Either way, si dokter Jessica ini tetap harus mengisi informasi yang kayak dia itu spesialis apa, nama, nomor telepon, dan dokumen-dokumen kedokteran lainnya untuk melihat dan mengecek apakah dokter ini benar dokter atau bukan gitu. Nanti ketika sudah, dokter Jessica ini akan mendapatkan akses ke dalam sistem ini, tentunya partial akses ya, karena kita juga bisa menggunakan namanya Experience Cloud untuk memberikan portal itu, dan nanti mereka bisa daftarin atau masukin referral masing-masing. Setelah dokter Jessica ini registrasi untuk menjadi provider untuk Mental Health, dia akan mendapatkan email nantinya gitu ya, jadi notification bahwa dia sudah registrasi,
Tapi nanti untuk sebelum itu ada application approval dulu. Dia melihat ada provider application, si Brandon ini mengecek di sistem, si Dr. Jessica ini sudah daftar atau belum sih, statusnya dan mana gitu ya. Jadi ada duplication, ada sedang review, nanti untuk pricing-nya, mungkin untuk commission dan lain-lainnya. Dan ini akhirnya ketika sudah selesai, dia akan kirimkan notification ke dalam ke si Jessica ini, mungkin by email atau dari preferred channel lainnya gitu ya. Dalam hal ini adalah email gitu ya. Jadi ini kita bisa automation by system ketika sudah didaftarkan dan sudah approve gitu ya untuk si Dr. Jessica ini menjadi provider. Dia ada template email yang bisa kita buat personalized khusus untuk masing-masing referral gitu. Jadi dari nama, dari konteksnya, dari kapan, dari channelnya, itu bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga preference dari si resipien itu. Itu. Nanti kita bisa lihat juga, jadi kalau si brand ini, kalau misalnya si Dr. Jessica pernah refer, bagaimana activity-nya, bagaimana kondisi dia gitu ya. Jadi dia bisa melihat secara keseluruhan complete physician profile-nya. Dan kita bisa breakdown by specialty juga gitu. Terus kita bisa lihat juga dari action plan-nya, mungkin per bulannya ada berapa sih referral yang sudah dibuat gitu ya. Terus ada berapa sih yang sudah komplit, ada berapa yang berhasil, berapa yang kurang, berapa yang masing-masing dari penyakitnya gitu ya. Nah, di situ si brand ini dari sisi internalnya bisa tracking dan dia bisa analisa next step-nya dia harus ngapain sih gitu. Nah, nanti next-nya juga ketika dia tadi ya, jadi kita mungkin tarik balik lagi ke si Linda itu ketika mereka daftar, si Jessica ini dia bisa create referral kalau misalnya ada peralatan atau mungkin ada obat-obatan yang dia nggak bisa memberikan, yang dia nggak bisa provide untuk si David ini gitu. Jadi dia bisa langsung daftarkan di sistem yang tentunya tadi experience Spot itu dia daftarkan ke dalam sistem, dia masukin simptomnya apa, terus nama pasiennya siapa, kalau misalnya ada parents and guardians itu. Jadi nanti ketika sudah didaftarkan, kita sebagai hospital, sebagai healthcare provider, mendapatkan informasi yang nggak perlu kita cari dulu gitu ya. Jadi langsung dari referral itu, kita bisa langsung lihat siapa pasiennya, mereka kebutuhan apa, sehingga kita bisa daftarkan, kita bisa memberikan diagnosis yang memang cocok untuk dia gitu. Nah, lalu berikutnya adalah dari si patient journey-nya gitu ya. Jadi setelah referral, setelah dia didaftarkan, dan akhirnya sampai si Linda dan si David ini mereka visit ke hospital gitu ya. Jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi dia visit Dr. Jessica tadi, tapi Dr. Jessica itu dia nge-referral ke Matertal Health, bikin referral letternya, si Brandon bisa nerima, di-create lah referral letternya, dan akhirnya dia bisa booking appointment, dan juga ada journey yang nantinya kita bisa buat untuk mereka, yaitu dari sisi patient journey-nya. Sampai akhirnya mereka, si Linda dan David ini nyampe di hospital dan di-treat oleh si patient experience team-nya. Jadi tadi mungkin kalau misalnya ini ya, jadi kita nggak sebatas harus visit ke lokasi hospitalnya, tapi tadi karena kita kan lagi masa pandemi gitu ya, mungkin ada beberapa yang bisa home care, atau bahkan kalau sekarang ini kan kalau kita bisa bilang ada beberapa services yang menawarkan video call bahkan gitu ya. Jadi kita bisa conversation dengan dokter, dengan expert tentang healthcare itu by telepon, by social media, misalnya dari WhatsApp gitu-gitu, dan sistem ini juga bisa kayak misalnya, oh kita sudah tahu nih simptom mereka, ada dokter yang memang khusus untuk simptom yang ada, kita bisa bikin juga untuk penjadwalannya gitu, schedule appointment via apa kita mau berhubungan dengan si pasien itu, apakah mau di patient home care, apakah kita mau datangin atau sekedar dari sisi telepon saja gitu. Kalau misalnya mau visit, pasti tentunya kita ada protokol yang harus dijalankan. Kalau misalnya mau via video call juga bisa. Jadi kita bisa bilang telehealth visit gitu ya. Jadi kita ketemu virtually by video call, kita bisa lihat, oh ini simptomnya apa aja, terus pakai apa saja. Mungkin kita bisa referral ke farmasi lainnya gitu ya, ke obat-obatan yang harus dipakai.
Lalu kalau misalnya nggak bisa, mungkin harus visit langsung, itu bisa kita gunakan juga di sini gitu untuk appointment-nya. Nah, tapinya kalau misalnya kita mau bilang, "Oh, si David dan Linda ini harus visit nih langsung ke hospitalnya," gitu ya. Si, Brandon ini tadi bisa ngecek, si incoming referrals-nya gitu ya. Jadi, dari incoming, dia bisa lihat list-list-nya siapa aja sih yang didaftarkan oleh Jessica, kapan dia harus visit, mereka visit ke mana, gitu. Jadi, si Brandon ini bisa ngelihat secara langsung dari satu sistem, dengan cepat dan dengan mudah. Lalu, kita juga bisa bikin untuk pre-care journey-nya. Jadi kan, untuk ketika kita sudah bikin appointment, ada kemungkinan kita, harus, reschedule, ada harus cek dan lain-lainnya. Untuk memastikan bahwa si pasien ini akan datang, kita bisa buat notification journey-nya. Jadi untuk reminder bahwa besok atau mungkin lusa, ini nanti akan ada appointment nih dengan si dokter, Jessica atau mungkin dokter yang ada di hospital itu. Untuk, kalau misalnya kita mau cancel atau reschedule, kita bisa call atau mungkin reply back. Jadi kita bisa ada automation dari sistemnya untuk, notification atau mungkin untuk, tadi appointment itu. Terus juga ketika dia sudah nyampe gitu ya, ada tim dari susternya dan juga dari dokter akan meng-handle gitu. Karena biasanya kan kalau, kita ke rumah sakit, akan ada front office nurse yang akan meng-handle dulu gitu ya. Jadi di sini kita akan, ketemu dengan Monica. Jadi dia, bekerja di front office-nya gitu ya. Jadi dia akan melihat siapa aja pasien yang akan daftar, hari itu, terus, siapa, simptomnya bagaimana, initial screening-nya gitu ya. Jadi schedule protocols, patient information, task and to-dos, dan juga clinic details gitu. Nah, di sini kita kalau misalnya kita pakai sistem ini, si Monica ini bisa ngelihat langsung dari, sistem ini, complete patient record-nya. Kalau misalnya dia baru daftar, pasti tentu medical record-nya masih kosong, patient information-nya mungkin masih minim gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah, si pasien itu sudah beberapa kali atau mungkin sudah long term, pasien kita gitu ya, kita bisa lihat, oh terakhir si orang ini tuh pernah ada kendala apa aja, dia pernah check up apa aja, hasilnya apa aja, dengan dokter siapa aja. Seluruh medical record itu bisa kita lihat dan kita bisa, dengan cepat ya, itu nggak ada mungkin ada satu hal yang nggak perlu kita tanyain gitu ya. Kayak misalnya ketika kita datang, dia akan tanyain, ada alergi apa aja, ada, dan itu akan ditanyakan terus-menerus, setiap kali kita datang. Tapi dengan sistem ini, kita bisa langsung dengan cepat melihat apakah dia ada histori alergi, apakah dia ada histori obat yang nggak boleh digunakan. Pastinya, ketika kita pasien, kalau kita ada datang gitu dan kita ditanyakan hal-hal yang berulang-ulang terus, kita akan cukup bosan gitu ya. Nah, tapi dengan sistem ini kita bisa langsung lihat patient record-nya, kita ada integration dengan medical record database, kita bisa ngelihat historicalnya seperti apa. Terus, dari sisi referral tadi, si dokter Jessica, ketika sudah di-schedule, si dokter Jess pun bisa ngelihat, oh si David sudah berhasil nih didaftarkan, dan dia sudah berhasil dianalisa oleh dokter yang ada di situ, dan mungkin diberikan obat, ada treatment yang harus dilakukan, next visit-nya kapan lagi. Referral ini bisa kita lihat dan bisa kita, cek gitu ya di sini. Nah, lalu setelah sudah ada, semuanya itu ketika sudah visit, sudah selesai, sudah diberikan obat-obatan, tentunya ada post-care gitu ya dari, kalau kita misalnya outpatient, ketika sudah selesai, ketika sudah diberikan diagnosa, ada obat-obatan dikasih, ada next step-nya bagaimana. Dari patient in hospital, ada inpatient service-nya, nanti, si dokter Jessica tadi provider dapat komisi, masuk ke post-care journey. Bisa banyak, misalnya kalau ada reminder, kalau misalnya kita, ketika diberikan obat, kita harus tunggu 2 minggu. Apakah, obat itu berjalan dengan baik, bagaimana, service di hospital itu, ada feedback-nya. Lalu tadi tentunya ada follow up juga, di mana si patient experience ini, si Monica, bisa masukin ini ke patient journey berikutnya, gitu. Jadi dengan sistem ini, ketika kita sudah selesai, kita bisa langsung otomatis kirim survei ketika si pasien ini sudah selesai, di treatment. Ada feedback yang bisa kita tanyakan, bagaimana, service dari dokternya dan service dari, susternya, apakah, puas atau tidak, kita bisa capture feedback dan juga customer satisfaction score-nya, gitu. Lalu ketika misalnya nih, oh iya kita puas dengan,
surveinya itu dengan experience yang dia alami gitu ya, kita bisa juga si Linda ini bisa post ke sosial media gitu ya, either dari Twitter, dari Facebook, great service dari Mental Health gitu ya, staff-nya friendly dan dokternya pun knowledgeable. Dia bisa melihat simptomnya, dia bisa memberikan treatment yang cocok, dia bisa memberikan dan juga orangnya friendly gitu ya. Dia bisa post dan kita bisa menggunakan social studio gitu ya untuk men-tracking social media punya engagement gitu. Jadi karena kita omnichannel patient engagement, kita bisa dapat insight dan juga kita bisa dapat sentimen dari sosial media, dari call, email, messaging pun bisa kita gunakan untuk mengakses dan kita bisa mendapatkan unified agent console gitu. Ketika ada yang ada yang komplain di sosial media, ketika ada yang memuji, jadi kita bisa menganalisa, kita bisa mendapatkan informasi tersebut tanpa perlu kita ada tim yang khusus ngeliatin gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang mention dan lain-lainnya, sistem ini bisa meng-capture dan kita bisa langsung melihat apakah orang ini komplain, apakah orang ini puas dan lain-lainnya, dan kita bisa respon dengan cepat dan dengan mudah. Dari satu sistem ini kita bisa respon ketika ada orang yang komplain, kita bisa langsung reply by social media, reply by email, ataupun reply dari yang lainnya gitu ya. Terus tadi ketika si David ini sudah ada, sudah ke-tracking dan kita ada integrasi dengan medical record, kita bisa lihat nih benang merahnya antara si David ini dengan yang lain-lainnya, orang-orang lainnya ada internal maupun dari eksternal gitu ya. Mungkin dari sisi family, dari sisi dokter yang menanganinya, kemarin dia dikasih obat apa aja gitu. Jadi ketika kita bisa next-nya, kita bisa bikin targeted care plan dan juga education journey untuk memastikan kalau asmanya dia itu kita bisa kontrol. Jangan sampai ada telat treatment, jangan sampai ada telat obat-obatan gitu. Di sistem ini kita bisa tracking, kita bisa menganalisa dan juga bisa expect untuk next journey-nya harus ngapain. Dan juga pastinya dengan post care journey ini, ketika dia sudah selesai di treatment, kita bisa bikinin personalized journey untuk masing-masing pasien itu, gitu. Atau mungkin dari sisi referral, dari sisi pharmaceutical juga kalau ada kolaborasi dengan hospital, kita bisa bikin journey yang khusus buat mereka, gitu. Jadi kita bisa kirim by email, kita bisa kirim by messaging, kayak misalnya dari SMS, mobile push, atau mungkin dari sisi WhatsApp sendiri juga bisa gitu. Dan journey ini kita bisa bikin personalized khusus untuk masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya dulu kita bikin satu journey untuk semua, tapi ini kita bisa bikin satu journey yang memang targeted untuk masing-masing gitu. Jadi kita bisa learn more about them dengan lebih mudah dan dengan lebih cepat. Nah, ya dari semua itu at the end of the day, kita bisa go digital faster gitu ya. Jadi faster time to value, lower total cost of ownership, dan pastinya eee eee, future proof gitu ya, karena kita selalu berinovasi, next step kita bisa mengantisipasi ada bagaimana gitu. Jadi pastinya kita harus know your patients, kita bisa mendigitize health journey yang ada, kita juga nggak ketinggalan nih dari sisi teknologi, karena setahun pun teknologi bisa improve leaps and bounds, dan juga kita bisa adaptasi dan innovate faster gitu. Eee, Mungkin sekian gitu ya, jadi dari pemaparan tentang self-host in healthcare industries. Jadi mungkin kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau mungkin ingin melihat lagi lebih dalam, boleh langsung saja di sini kalau ada pertanyaan, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ada interest atau mungkin ada pertanyaan, boleh raise hand dan juga bisa taruh pertanyaannya di text box gitu ya. Kita akan berikan mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ya untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan.
Oke, ini ada pertanyaan nih Jo, aku bacain ya. Yang pertama itu solusi ini bisa dipakai nggak sih di industri selain healthcare gitu? Nah, terus ada juga dari platform Salesforce ini apa saja yang dapat digunakan pada industrinya gitu? Oke. Nah, mungkin tadi, kita balik lagi sedikit ya ke depan gitu. Jadi, Salesforce ini kan, CRM platform gitu ya, dan ini, untuk hari ini memang kita, fokusnya di industri healthcare gitu ya. Tapi kan tadi mungkin sudah dipaparkan juga oleh Bu Olivia, bahwa healthcare tuh nggak hanya sebatas dari hospital saja gitu ya. Jadi kita bisa bikin juga dari sisi farmasi, dari medical supplies, dan lain-lainnya gitu. Jadi mungkin seperti ini akan saya tunjukkan sedikit. Dari sisi oke, nah seperti ini. Oops, sorry. Nah, dari ini. Nah, jadi, Salesforce sendiri as a platform kan ya, jadi kita, mau maintain relationship dengan customer, tapi, ada certain industries yang bisa kita, capture gitu di dalam sisi Salesforce ini gitu. Selama 20 tahun lebih, jadi Salesforce itu lahir tahun 99, sudah 22 tahun gitu ya, serving healthcare and life science customers, ada di sisi dari healthcare provider, dari healthcare payer, dari pharmacy, medical tech, dan juga dari public sector health gitu ya. Dan mungkin, di sini ada nama-nama yang pasti Bapak Ibu pun selain bermain di sisi, healthcare, ada yang, cukup familiar gitu ya, dari mungkin dari contohnya Mount Sinai, terus, Dana-Farber Cancer Institute, Sutter Health, NYU Langone Health gitu ya, nama-namanya, sudah cukup terkenal gitu di luar sana gitu. Dan juga tadi, dari 15 of 15 dari Fortune Top 100 gitu ya, healthcare and life sciences companies yang ada di dunia, yang dari Fortune Top 100 itu mereka semua menggunakan Salesforce, either itu dari sisi platform saja atau mungkin dari sisi, lainnya gitu. Nah, terus yang kedua tadi, dari sisi Salesforce ini apakah digunakan pada industri gitu ya. Jadi tadi bisa dan tergantung lagi nih, karena sisi Salesforce sendiri, secara solution ada di sini banyak gitu ya. Jadi ada 12 modul besar gitu dari sisi Salesforce sendiri. Tergantung dari kebutuhannya, eee, ya kita bisa, tentukan gitu priority dari masing-masing itu bagaimana. Apakah kita mau meng-capture, penjualannya, apakah kita mau meng-capture patient experience dalam hal ini customer service, apakah untuk, marketing-nya, seperti itu, gitu. Oke. Nah, eee, terus ada pertanyaan dari Pak Imam ya. Jadi apakah Salesforce ini mengganti sistem existing yang ada seperti ERP? Nah, jadi, mungkin ada, saya akan memberikan, gambar sedikit Pak ya. Salesforce itu berbeda dengan ERP, jadi Salesforce itu lebih ke front end. Kalau ERP kan lebih ke back end, yaitu dari tadi, dari sisi finance, dari sisi medical record, dan lain-lainnya gitu. Jadi, database-nya gitu ya. Salesforce ini fungsinya, di front end, di mana kita akan meng-handle seluruh, touch point, seluruh aktivasi dengan customer, dalam hal ini dengan patient gitu ya. Atau mungkin tadi kalau customer dari sisi farmasi, untuk, tracking penjualannya, activity-nya, untuk tracking customer service-nya, untuk, sisi marketing-nya, tapi data itu akan tetap di-feeding dari ERP. Karena semua database itu dari, jadi, historical-nya pasti akan di-feeding dari ERP, namanya dari, nama pasien dari ERP, terus, mungkin mereka pernah treatment apa aja, medical record itu dari ERP. Jadi untuk ERP sendiri kita nggak akan replace, tapi kalau misalnya ada front end yang saat ini digunakan, itu ada kemungkinan kita, akan replace itu. Karena mungkin, tadi kan, sisi, customer kita punya beberapa sistem untuk meng-handle masing-masing gitu ya. Jadi ada satu sistem untuk meng-handle sales, satu sistem untuk meng-handle customer service, satu sistem lagi untuk meng-handle, marketing gitu. Ada, kita bisa nge-replace, tapi kalau misalnya kita nggak replace juga bisa, karena Salesforce sendiri kan kita open API, kalau kita mau connect dengan sistem itu, kita bisa menggunakan itu ya. Tadi contohnya adalah ada di sini gitu ya. Nah, ada di Johnson gitu ya, di Johnson& Johnson. Mereka itu operating, di 16 databases, mereka menggunakan 6 CRM system, 4 different vendor, 17 patient portal, dan juga
ada yang kita nggak tahu, ada sistem lainnya gitu ya. Di sini kita nggak replace semuanya, tapi kita bisa kolaborasi dan kita integrasikan semua sistem itu ke dalam satu ekosistem gitu ya. Menggunakan Health Cloud, Experience Cloud, platform, MuleSoft, dan juga dari sisi marketingnya gitu. Jadi Health Cloud untuk menghandle seluruh patient experience, experience itu untuk si patient portalnya. Jadi kayak portal yang kita buat khusus untuk patient itu. Lalu dari sisi platformnya dan juga dari sisi MuleSoft atau integration untuk mengkoneksikan sistem itu. Dan last but not least adalah dari sisi marketing gitu ya. Kita bisa menganalisa dari sisi medical record-nya, kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan untuk mereka next step-nya gitu. Oke, ada satu lagi nih Jo, apakah sistem ini bisa diintegrasikan dengan sistem lainnya seperti medical record gitu? Yes, jadi barusan juga tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau misalnya untuk integrasi kita bisa. Jadi karena Salesforce itu open API untuk penggambarannya seperti ini, gitu ya. Jadi ini kita berdiri di satu platform yang fleksibel. Dalam artian kita scalable dan juga fleksibel. Kita integration bisa open API, kita bisa bikin ESR connections, kita bisa bikin data model. Jadi feeding data itu bisa dari ERP. Kita bisa lihat dari source systemnya gitu ya. Dari claims, insurance claims, dari devices lainnya, external data, population health, internal data, atau ESR, kita bisa integrasikan untuk melihat patient 360 untuk secara keseluruhan. Jadi tadi dari medical record mereka, ada historical mereka pernah ada apa aja, kita bisa bikin relationship yang lebih kuat, ada engagement yang lebih personalized gitu. Jadi ya pasti satu platform untuk engagement kita bisa extend ke sistem-sistem lainnya. Oke, mungkin kita tunggu pertanyaan selanjutnya ya, sekitar 2 menit. Apabila masih ada yang mau bertanya silahkan ya, bisa ditulis di kolom komentar Bapak dan Ibu. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Imam nih. Kalau yang media sosialnya untuk layanan customer itu integrasi seperti apa ya? Jadi untuk saat ini sosial media yang bisa kita cover itu Instagram, komen, terus Twitter dan juga Facebook. Jadi itu sistemnya itu kita meng-capture sentimen, kita bisa bikinin keyword-keyword tertentu. Jadi ketika ada patient atau mungkin customer yang mention kita di sosial media, Salesforce ini bisa meng-capture dan dia bisa menganalisa sesuai dengan keyword yang kita daftarkan gitu. Karena kan kalau misalnya bahasa Indonesia ya, kita ada sedikit kesamaan antara positif dan negatif dalam artian, gila nih gitu ya, kalau kita ambil contoh, itu bisa positif, bisa negatif, di mana kita bisa mendaftarkan ketika ada orang yang mention kita di sosial media, ada orang yang yang kayak nge-tweet, nge-post di Facebook, atau mungkin komen di sosial media kita, tadi kita bisa menganalisa dan kita bisa tracking sentimen ini positif atau negatif, sehingga kita bisa men-tracking next step-nya bagaimana gitu. Nah, contohnya ada seperti ini. Jadi di satu konsol ini, ketika ada orang yang tweet, kita bisa langsung create case-nya. Kalau misalnya positif, berarti itu case yang positif dan kita nggak perlu ngapa-ngapain, atau mungkin kita hanya sebatas reply, terima kasih atas kepercayaan Bapak atau Ibu terhadap kita gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya mereka itu komplain, kita bisa next step-nya gitu. Kenapa nih komplainnya? Apakah kita bisa tracking? Sebenarnya kita bisa lihat juga langsung. Ketika mereka komplain, kita bisa lihat di sini, tambahkan di sebelah kiri sini adalah historical mereka, activity mereka gitu. Apakah mereka ini benar-benar patient customer kita? Karena kan pasti ada aja ya orang-orang yang mungkin kita bisa bilang bukan patient kita, tapi mereka itu sembarang tweet gitu. Kita bisa langsung lihat dengan cepat dan dengan mudah
karena kita ada integrasi dengan medical record, kita ada integrasi dengan EHR dan lain-lainnya, kita kelihatan nih, oh kemarin si orang ini ada appointment dengan dokter siapa, terus jamnya mungkin kapan, treatment-nya seperti apa, diagnosanya seperti apa, dan juga simptomnya apa gitu. Jadi si agent itu ketika mereka ada komplain, langsung bisa ngelihat dan dia bisa langsung analisa kenapa nih si orang ini komplain gitu. Semoga menjawab ya Pak Imam untuk penjelasan saya ini. Oke, mungkin nanti apabila masih ada pertanyaan yang lebih lanjut atau mau bertanya-tanya, nanti dari tim kita akan mengkontak Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa adakan sesi terpisah ya. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, kiranya apa bisa kita foto bersama gitu dengan open cam semuanya untuk biar lebih dekat lah ibaratnya gitu. Udah bisa di stop sharing kali ya, Jo ya? Oke. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya pada hari ini. Diharapkan sesi pada hari ini dapat berguna bagi perusahaan Bapak dan Ibu sekalian ya. Untuk dari itu, saya akhiri sesi pada hari ini. Selamat ketemu di sesi-sesi webinar berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. There are so many things I wanna say, but I can't tell you anyway, 'cause these words won't ever make you stay. So I lay here alone, thinking if you could be mine tonight. I promise it would be just right, 'cause you're taking up the space in my mind. Oh, is this another side? So if by any chance you wanna know, I love the way you smile. I love the way you make me feel. It feels so real. I love the way you smile. I love the way you make me feel. There are so many ways I wanna show, but you'll say, baby, take it slow. Wish that I could let it go. So I lay here alone, thinking if you could be mine tonight. I promise it would be just right, 'cause you're taking up the space in my mind. Oh, is this another sign? So if by any chance you wanna know,
feel so real.